Setiap malam sebelum tidur, pria itu akan mengikat tali panjang di antara dua ujung dinding dan menariknya dengan sempurna. Tidak boleh ada sedikit pun kelonggaran. Ia tidak akan tidur sampai tali itu benar-benar kencang. Suatu malam berlalu dan keesokan paginya, saat ia bangun, ia melihat tali itu mengendur, padahal panjang talinya masih sama. Itu berarti bahwa kamar itu perlahan-lahan menyusut. Yang paling menakutkan adalah bahwa hotel itu tidak memiliki jalan keluar. Semua koki dan tamu di kamar itu sudah tinggal di sana selama puluhan tahun. Jika kamar itu benar-benar menyusut, maka suatu hari nanti semua orang akan tertindih. Namun ketika pria itu memberitahu hal ini kepada orang-orang lain, tidak ada yang mempercayainya. Sebaliknya mereka marah dan mengusirnya dari dapur. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pria ini adalah seorang pesulap yang kurang terkenal, berusia sekitar 60 tahun. Ia membawa sebuah koper dan melakukan pertunjukan di berbagai tempat untuk mencari nafkah. Suatu hari sepulang dari sebuah pertunjukan, ia melihat sebuah hotel murah. Begitu ia masuk, ia langsung merasakan angin aneh yang menimbulkan rasa merinding. Di meja resepsionis duduk seorang wanita tua bermata satu dengan wajah serius. Ia merasa tidak nyaman, tetapi karena harganya murah, ia memutuskan untuk menginap. Bagian dalam hotel itu sangat kuno, terlihat seperti bangunan dari ratusan tahun lalu. Para tamunya juga aneh dan pendiam, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Namun ia berpikir, karena aku sudah di sini, aku akan tetap menginap. Dan ia pun mendaftar. Keesokan paginya saat ia hendak pergi membawa barang-barangnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ia ingat bahwa tangga berada di depan sebelah kiri. Tetapi saat ia sampai di sana, yang ia lihat hanyalah dinding. Mengira dirinya salah jalan, ia mencoba ke sisi lain. Namun di sana pun hanya ada dinding, tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, pipa-pipa tua mulai bergetar keras dan seluruh hotel berguncang. Sebuah pintu kecil terbuka di dinding dan dari sana keluar sekelompok musisi aneh yang memainkan musik menyeramkan sambil berjalan ke arahnya. Ketakutan, pria itu lari. Tetapi dari sudut datanglah beberapa pelayan membawa nampan makanan. Salah satu dari mereka bertindak seolah mengenalnya dan langsung memberinya sepiring makanan. Lalu seorang wanita memberinya perintah, dan tahu-tahu ia berdiri di barisan pelayan yang sedang menyajikan makanan. Pria itu dikirim ke dapur hotel, tempat semua makanan dibuat dari telur rebus, telur goreng, setengah matang, dan sebagainya. Saat siang tiba, terdengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Ketika ia keluar, ia melihat bahwa dinding-dinding mulai bergerak ke arah dalam. Ia merentangkan tangan untuk mengukur dan terkejut melihat lorongnya menjadi lebih sempit. Ia berlari ke dapur dan bertanya kepada seorang pekerja tua bernama Jul, di mana letak pintu keluar. Tapi Jul, yang sudah bekerja di sana selama 7 tahun, tidak bisa memberinya jawaban apapun. Perlahan-lahan, dapur itu menjadi sangat penuh hingga orang-orang mulai saling bertabrakan. Semua orang berubah seperti robot, hanya bekerja tanpa berbicara. Ini pria itu merasa bahwa semua ini hanyalah mimpi atau sebuah jebakan. Ia kembali mengikat tali gorden di antara dinding dan memeriksanya keesokan pagi. Hasilnya sama, dinding-dinding menyusut. Ia pergi untuk memberitahu Jul, tetapi di tengah jalan ia melihat beberapa penghuni telah mengeluarkan furnitur dari kamar mereka. Ia berkata sekali lagi kepada Jul, dulu aku tidak bisa menyentuh dua dinding sekaligus, tapi sekarang bisa. Kamarnya mengecil. Jul tidak memperdulikannya dan pergi dalam diam. Begitu Jul pergi, kelompok musisi aneh itu muncul lagi dan pipa-pipa, jendela, serta seluruh hotel mulai mengeluarkan suara menyeramkan seperti jeritan dari neraka. Suara-suara itu langsung masuk ke pikiran pria itu. Akhirnya, jendela-jendela pecah dan semuanya menjadi hening. Lalu pria itu bangkit dan melihat melalui jendela yang pecah. Ia melihat bahwa semua jendela di gedung itu pecah karena seluruh bangunan sedang terbang. Kali ini, ia memutuskan bahwa ia harus melarikan diri. Ia membentangkan peta di dinding, memberi tanda-tanda di lantai, dan merencanakan pelarian. Saat ia mengupas salah satu lapisan dinding, ia tidak menemukan beton, melainkan urat-urat berdaging yang bergerak seperti tentakel. Ngeri, namun ia tetap mengumpulkan keberanian dan menyentuhnya. Urat-urat itu mulai bergerak.